belum tujuh hari. Sekali lagi biasanya untuk aktif studio dipersilakan untuk segera memasuki gabungan dua. Mic-nya nggak mau ditekan. Mic-nya nggak mau ditekan. Udah kali ya? Udah bisa kerja kemana? Udah masuk, bisa banget lagi. Ah, ya udah ayo bang. Kesana. Panik. Update aja. Ya udah ayo. Pura-pura aja kan, ini udah tinggal update-nya aja langsung masuk. Mana sih kaki? Yang udah nih, yang mau tahu yang baru. Bikin mic-nya. Gue anjing. Ini adalah wanginya ada yang lagi. Yang terjadi karena tenggelam, iya, karena dikasih badan berat kan, supaya aku tuh bisa tenggelam gitu. Jadi itu yang bikin panik karena panik banget ini kapan-kapan itu banget gitu, takut nggak bisa lepas itu. Jadi itu lumayan panik di situ aku. Rasakan dikafanin juga kak. Ada ketakutan nggak nggak sih? ya nggak kasih body double. Ada ketakutan nggak sih kak? Pas dikafanin kayak gitu kak? Ketakutannya bukan sama dunia lain, tapi ketakutannya lebih aku bisa nyelamatin diri apa enggak ya gitu. Karena aku harus diam di dalam air sampai itu cut gitu. Itu yang aku panik. Berapa lama mbak? Nggak tahu berapa lama, pokoknya sampai cut aja. Jadi dilarung, dilepas sama satu pemain, kemudian dilepas lagi sama satu pemain, kemudian itu berat kan, aku udah dikasih beberapa kilo, jadi aku tenggelam gitu. Nah itu beberapa kali aku take karena aku panik, jadi aku kayak mau duluan, jadi aku harus tunggu sampai mungkin mereka ayo Fani berdiri, baru aku berdiri gitu. Apa? Ya secara teknis ya, gitu, secara teknis karena kan memang Maya tidak berbicara, jadi secara teknisnya aja gitu. Oh, aku juga penasaran. Mbak juga kan nyinden ya. Iya, Itu gimana itu? Kayak ada apa pas yang lagi manggung itu kan apa? bener lagi itu susah, ternyata banyak yang susah ya. Jadi sebenarnya nyinden itu aku latihan kurang lebih ada 3 kali. Nyinden kan sambil bergerak ya, sambil nari gitu. Aku sendiri nggak punya dasar nyanyi, nggak punya dasar bahasa Jawa, tapi aku benar-benar menaruh hati aku sepenuh hati di karakter Anggun ini. Jadi aku benar-benar mau gimana caranya aku bisa main bagus gitu sebagai Anggun. Jadi aku benar-benar latihan, ikutin arahan. Sampai Pak Awi oke lah, jadi setiap kita video latihan kan selalu Pak dikirim ke Pak Awi gitu, dan alhamdulillah sih Pak Awi oke aja sih. Aku surprise, aku pikir tadi suaranya tuh bakal dirubah sama suara lain gitu, tapi ternyata itu suara aku. Jadi oh ya udah, aku pikir kayak bakal didubbing karena aku lumayan nggak pede, tapi ternyata menurut mereka suara aku cukup serem gitu. Itu setelah ada workshop nggak atau Ya ada workshopnya yang 3 kali itu aku bilang cuma 3 kali ya workshopnya, terus udah gitu aja, nggak ada workshop lagi. 3 kali saya. Oh enggak, pokoknya workshop sama reading itu kan menjadi satu kesatuan tuh kurang lebih 2 minggu lah. ada selama workshop apa aja sih dipersiapkan? Selama workshop selain belajar nyinden, mungkin menari gitu, apa aja yang dipersiapkan selama? Yang dipersiapkan termasuk kalau anak-anak yang lain tuh mereka kan ada menyelam kan, jadi mereka juga belajar diving, nahan nafas di dalam air gitu. Kalau aku kebetulan karena kita ada kebutuhan kamera kayak di badan, di kepala, jadi aku latihan supaya itu nggak berulang kali, karena kan shot-shot aku apalagi shot opening itu kita kejar-kejaran sama matahari ya, jadinya benar-benar supaya nggak makan waktu pada saat syutingnya,
itu aku latihan kayak kamera kalau di badan terus aku nyemplung tuh kayak gimana, jadi kecepatannya. Dan ternyata yang aku rasa udah cepat belum tentu di kamera tuh rasanya cepat gitu. Jadi workshopnya itu juga ada kayak gitu. Sama sebenarnya di Larung itu ada workshopnya. Awalnya di kolam renang sebelum di goa. Kenapa nggak dari tadi? Cahaya-cahaya cantik. Bagaimana rasanya melanjutkan menjadikan berat banget? Hanya gimana? Aku selalu suka sama acting gitu. Wah, bener-bener kayak memerankan peran-peran baru tuh buat aku selalu bikin aku kayak jatuh cinta lagi. Jadi aku nggak pernah ngerasa beban, malah happy gitu setiap dikasih tantangan. Jadi rasanya senang banget dipercayakan sama Pak Awi dan juga Emi tentunya untuk bisa memerankan Anggun. Rasanya luar biasa happy. Kenapa? Comeback lagi ya. Tagihan, doain ya mudah-mudahan bisa terus-terusan. Kan aku penasaran juga gitu sama dunia acting, kayak dulu kan banyaknya di sinetron, di TV, aku pengen di film. Oke, kembali lagi ke karakter Anggun. Apa sih yang didapat dari memerankan karakter ini, karakter yang kompleks ini? Ternyata kita sebagai perempuan tuh perlu banget dibekali oleh pengetahuan yang cukup ya, dan juga pengalaman hidup yang banyak. Pasti Anggun itu punya alasan kenapa dia melakukan itu, tapi nggak sepenuhnya salah, ya kan? Dia mau bergantung sama siapa lagi sebagai perempuan, bahkan suaminya sendiri tuh nggak bisa diandalkan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah hal tersebut supaya keluarganya bisa hidup lebih baik. Tapi akhirnya melakukan berbagai macam ketegaan itu juga harus dilakukan semata-mata untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi sebenarnya yang dilakukan itu nggak sepenuhnya salah, tapi juga nggak sepenuhnya benar. Tapi seharusnya Anggun bisa melakukan keputusan-keputusan yang lebih baik kalau aja Anggun punya background pendidikan yang baik, pengetahuan yang luas, kemampuan yang lebih banyak gitu. Jadi ini juga akhirnya menjadi penting buat perempuan ya. Kita harus dibekali dengan kemampuan yang baik, kemampuan berpikir yang baik gitu. Dan itu akan membuat kita punya kehidupan yang lebih baik dengan cara yang lebih baik. Aku rasa itu sih. Dan jangan ambil jalan pintas ya. Iya, benar. Oke, makasih Mbak. Sama-sama sayang. Oh, itu udah lama banget. Kamu selalu iseng ya? Aku mau minta tolong ke siapa? Kenapa? Iya, terus? Ini udah lama banget loh. 12 tahun lah. Enggak. 9-10 tahun lah. Terima kasih ya. 9-10 tahun lalu lah. Kayaknya gitu. Katanya butuh waktu cukup lama ya buat laki. Sebulan aja, jangan dilama-lamain ya. Sebulan aja, Besti. Banyak laki-laki di dunia ini, iya nggak? Iya nggak, perempuan? Lupakan. Tapi nggak sepenuhnya salah. Maksudnya yang lalu juga pasti punya alasan kenapa akhirnya kita bisa memutuskan hal seperti itu. Itu udah harus terjadi aja, gitu. Sekarang ya udah lebih bijak, udah lebih dewasa keduanya lah. Ya mudah-mudahan semua bahagia dengan pilihan hidupnya masing-masing. Dalam arti tetap aktivitas dengan feeling seperti apa sih? Gimana, maaf? Tetap aktivitas dengan rutin itu seperti apa sih? Dengan apa? Dengan acara, dengan pemberitaan yang tadi kayak gitu, atau memang santai aja liatin itu atau seperti apa? Oh, terus dengan berita ini maksudnya aku tetap bisa, emang aku cuek aja sih dasarnya. Aku nggak peduli, dan menurut aku semua yang terjadi itu pasti takdir dan sudah aku ikhlaskan. Kita hidup tuh memang harus ikhlas ya. Meyakini juga kalau yang sudah menjadi takdir itu udah pasti berlalu dan kita akan diberikan yang terbaik. Itu aja lah. Tapi selama 7 kurang lebih tahun ya, maksudnya jarang dipublish itu memang seperti apa? Apa ini? Suami? Ya. Jarang dipublish? Ya kan kalau bukan orang di dunia entertain gini nggak nyaman pasti kayak gini, nervous lah gitu. Ya demi kenyamanan dia juga, aku berusaha untuk membatasi juga sih. Walaupun aku udah sering ngomong juga, ayo muncul gitu. Cuma ya memang maunya di balik layar gitu. Tapi kalau kan di sosmed soalnya bantuin kan suka. Sesekali masih kan, kamu lihat kan? Ngobrol deh. Bagaimana konten-konten yang kamu kan suka bikin konten?
lucu gitu kan ide-idenya apakah kalian berdua atau tidak? Ya idenya aku, ya sebenarnya lucu itu karena dianya aja yang cool gitu kan, nggak mau ngomong, jadi akunya maksa ayo ngonten gitu. Ini cuma semenit setengah doang, ayo ngonten gitu. Cuma ya udah, lucunya nggak dibuat-buat, emang aslinya dia kayak gitu. Tapi ketika memang ada acara selalu dampingin atau seperti apa? Kalau apa? Ada acara segala premier seperti apa? Kali aja hadir hari ini. Temennya itu seperti apa? Kadang didampingin, kadang enggak. Mulai dari ini ya. Ya doakan. Tapi kamu sendiri tipe yang santai apa gimana sih? Terus Santai. Ya karena mungkin ada kesibukan lain dan segala macam. Iya mungkin karena aku kerja kali ya gitu, jadi aku nggak sempat mikirin hal-hal kecil yang menurut aku nggak perlu dipikirin gitu, kayak aduh kenapa ya dia nggak datang, aduh kenapa ya dia ini enggak gitu. Aku fokusnya memang berkarir, yang memang juga udah dia ketahui dari sebelum nikah kalau aku pengen berkarir gitu, jadi dia tahu yang dia nikahin juga perempuan berkarir. Tapi sesibuk apa sih maksudnya sampai mengerti gitu, arti kayak Aku sesibuk apa? Lihat story aku deh. sampai bener-bener yang saling mengerti gitu memang sibuknya apa? Ih nggak pengertian ya kamu pasangan kamu ya. Oke. Terakhir kita manfaatkan dengan baik. Pertanyaan yang mana nih yang bermanfaat? Ada lagi yang mau nanya apa ini aja terakhir? Ini aja terakhir. Oke, kamu apa tadi? Sesibuk apa? Maksudnya sibuk apa sih Pak? Dan akhirnya sampai saling mengerti satu sama lain gitu dengan kesibukannya masing-masing. Iya, sebenarnya bukan hanya karena sibuk, tapi yang utama juga sebenarnya kita udah punya pemahaman masing-masing kalau kita berdua punya pekerjaan atau karir yang dikejar gitu. Dan yang kedua adalah harus saling percaya kalau memang yang dilakukan demi kebaikan masing-masing. Jadi kita harus saling support dan saling mendoakan gitu. Dan berusaha untuk tidak memikirkan hal-hal yang di luar jangkauan kita. Kayak nanti dia pergi sama cewek, nanti dia selingkuh sama ini. Enggak. Kalau kita yakinnya gitu nanti semesta meyakini itu. Jadi semoga enggak, kita berdoa sama Tuhan dan nauzubillah kalaupun terjadi sekali lagi itu takdir. Gitu. Dan itu nggak pernah kepikiran kan sampai sekarang, dari awal menikah sampai sekarang? Cuek aja lah, enakan nyari duit. Kayak body goals dong sedikit dong, body goals olahraga seperti apa sih lu menjaga badan nih? Jaga badan, jaga makan. Body goalsnya gimana sih kamu? Aku sih pasti jaga makan sayang. Kayak makan nasi tuh aku ngurangin. Aku makannya sekarang nasi merah. Terus olahraga aku harus olahraga gitu. Di tengah kesibukan paling nggak seminggu 2-3 kali lah aku olahraga. Karena menurutku tuh penting buat otot kita ya. Karena kan banyak banget kalau udah tua nanti ototnya melemah dan lain-lain. Jadi aku mengurangi itulah, mengurangi resiko itu. Tapi mulai sejak kapan sih fokus ini Mas sekarang? udah ya Mas ya. Iya. Gantian. Makasih ya. Makasih ya. Oke. Ini kapan nih? Kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak? Ya, itu kameranya gimana? Tetap di sini. Lagi ya? Sama mungkin aku lihat kamera aja. Sama aku nanti paling satu lagi kayak saran buat menurut Mas Gandhi kalau misalkan ada masalah kayak gitu sama tetangga, apakah mendingan diobrolin secara baik atau gimana gitu aja ya. Oke. Cek aman? Mau dipegang atau? Pegang apa-apa. Ya mungkin Mas Gandhi mengenai ada berita mengenai kemarin ya, ada seorang artis senior namanya almarhum Sandi Permana yang dibunuh sama tetangganya karena tetangganya itu sakit hati katanya gara-gara ada masalah lah. Gara-gara tetanggaan. Iya. Agak sedih ya dengernya gitu karena permasalahannya sampai segimananya sih sampai beliau dibunuh ya kayak gitu. Jadi dengernya juga miris banget kayak gitu. Maksudnya kenapa sih nggak bisa diomongin baik-baik atau mungkin nggak melakukan apapun secara emosional, just take a little time off gitu, baru habis itu dikomunikasikan gitu. Dan turut berbelasungkawa untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga rest in peace buat beliau. Mas, tapi boleh dibilang cukup kejam nggak sih kayak ditusuk lagi di motor tiba-tiba ditusuk? Sumpah nggak kebayang sih, merinding banget dengernya ya. Nggak kebayang kalau itu ke diri aku sih kayak gitu. Jadi semoga kita juga harus menjaga ucapan kita, semoga kita juga nggak macem-macem lah gitu dan nggak ada konflik-konflik yang sampai benar-benar menyakitkan orang sampai kita ditusuk dan segala macam. Semoga coy jangan sampai kejadian aja. Mas, satu lagi Mas, ini kan korban ternyata artis dan dia punya anak masih kecil, masih SD malah. Jadi katanya malah anaknya tangguh Mas gara-gara ini Mas. Mungkin kasihan Mas melihat. Iya, sedih banget ya dengernya. Semoga keluarganya ada yang bisa take care anak-anaknya dan semoga traumanya bisa segera healing lah dari keluarganya. Terima kasih banyak Mas Gandhi. Thank you. Makasih banyak. Sip, kapan nanti ada lah? Kan waktu juga
kerjasama kan waktu di Iya. bioskopnya pun kalau nggak salah sama Sama MNC Vision Plus ya. Tapi rencana mau ada satu film lagi tayang di baru Vision Plus. udah running semua. Udah syuting pemainnya aku. Kemudian